Apapun pilihannya, jangan memojokkannya. Trauma apa? Marcel menatap Raffi seolah menuntut sebuah penjelasan. Beberapa saat Raffi terdiam. Butuh menguatkan hati untuk bisa mengenang masa lalu yang demikian berat. Masa lalu yang sebenarnya ingin ia lenyapkan dari ingatan. Butuh waktu bertahun-tahun bagiku untuk bisa lepas dari trauma. Dulu, jangankan bertemu, mendengar namanya saja aku ketakutan. Aku beruntung karena memiliki ayahku. Dia bahkan lebih menjagaku dibanding ayah kandungku sendiri. Usiaku 18 tahun saat memberanikan diri menemuinya. Aku baru lulus sekolah. Ayahku bilang, bagaimanapun juga aku lahir dari darahnya. Seburuk apapun dia, aku harus tetap berbakti sebagai anaknya. Tatapan Raffi menerawang jauh. Aku sempat ragu dan takut. Ayah menyarankan aku salat istikharah untuk memantapkan hati. Paginya aku diam-diam pergi ke rumah tahanan. Pagi itu adalah pertama kali aku melihat ayah lagi setelah 10 tahun. Dan kamu tahu ayah sedang apa? Imbuh Raffi. Marcel terdiam. Menyimak, tatapannya penuh keingintahuan yang menggebu. Untuk pertama kali dalam hidupku, aku melihatnya dari sisi yang berbeda. Dia tidak seperti ayah yang ada di ingatanku. Dia sedang bersujud di dalam ruangan sempitnya, menangis di atas sajadah. Polisi bilang, setiap hari dia akan meminta waktu untuk ke musola. Kamu menemuinya? Tidak. Aku hanya melihatnya dari jauh karena masih merasa takut. Aku melihatnya makan menu seadanya lahap. Tapi, tiba-tiba tahanan lain merebut makanannya. Aku pikir dia akan membalas dan memukul orang itu. Ternyata aku salah. Dia tidak membalas sedikit pun. Hari itu aku bawa bekal nasi goreng, kutitip pada petugas untuk diberikan padanya. Bola mata Raffi mengembun ketika kepingan masa lalu menyapa ingatan. Kenangan itu masih utuh tersimpan di hati. Meninggalkan bekas luka yang begitu sulit disembuhkan. Kala itu ia ke rumah tahanan dengan menumpang bus, tidak memanfaatkan fasilitas yang diberikan Joe kepadanya. Di bus ia menangis memikirkan ayahnya makan menu seadanya. Mulai hari itu Raffi belajar memasak untuk bisa setiap hari masak untuk Bayu. Dia akan titip ke polisi. Aku sering merasa iri melihat kebersamaan anak lain dengan ayahnya. Beberapa anak akan bangga setiap kali menceritakan seperti apa ayahnya. Tapi aku bahkan tidak berharap ayahku pulang. Setiap kali ada yang mengetuk pintu, aku akan ketakutan, membayangkan kalau itu ayah. Dia akan memukuliku, memukuli ibuku. Dan ibu akan menyuruhku bersembunyi di sisi lemari. Tapi beberapa menit kemudian, aku akan mendengar raungan ibu, mendengar makian dan kemarahan ayah. Seperti ada perasaan menyesak dada, Marcel kehilangan kata. Setahunya, ayahnya adalah lelaki yang sangat baik. Bayu bahkan tidak pernah memintanya untuk membalas dendam. Usianya 11 tahun saat pertama kali bertemu dengan ayahnya. Kala itu ia terus mendesak ibunya dan menanyakan kemana ayahnya pergi. Lalu, sang ibu mengajaknya ke rumah tahanan. Beberapa kali ia sempat menanyakan kejahatan yang dilakukan ayahnya hingga dihukum dalam waktu yang lama. Ketika sang ibu menceritakan kebenaran, ia malah menelan mentah-mentah hasutan dari pihak lain. Ayah dipenjara karena difitnah keluarga Darmawan, bukan? Om Reza memberitahuku begitu. Dia tidak mungkin bohong. Pekik Marcel tidak terima. Kamu salah, Cel. Ayah berurusan dengan hukum karena terjerat kasus pencemaran nama baik, KDRT, dan yang paling parah pembunuhan berencana. Bohong! Ayah nggak seperti itu. Kamu sengaja mengatakan itu supaya aku berhenti balas dendam pada keluarga Darmawan, kan? Kamu ada di pihak mereka. Aku nggak akan memaksa kamu untuk percaya. Aku tahu ini menyakitkan. Tapi, inilah faktanya. Ucap Raffi. Marcel meneliti wajah Raffi seolah mencari tanda kebohongan di sana, tetapi yang ia lihat hanya kejujuran yang apa adanya. Dada lelaki itu semakin sesak ketika Raffi bercerita tentang dirinya yang pernah disekap Bayu di sebuah gedung kosong, hingga membuatnya terluka. Kejadian terakhir itulah yang akhirnya membuat Bayu menyadari semua kesalahannya. Kenapa ibu tidak pernah memberitahu ini?
supaya kamu tidak ikut membencinya dan tetap memandangnya sebagai ayah yang baik. Ucap Raffi. Namun, di luar dugaan, atas hasutan Reza, Marcel malah diam-diam menyimpan racun di hatinya. Reza sendiri memiliki dendam pribadi dengan keluarga Darmawan setelah dipecat dari perusahaan. Ia pernah memfitnah Riana dan menyebar video palsu, yang membuat Riana dan Gali berpisah selama 5 tahun. Reza bahkan pernah dipenjara selama 2 tahun karena kejahatan itu. Apa ayah benar-benar sejahat itu? Tanya Marcel, matanya mulai memerah. Cel, tidak ada manusia yang benar-benar jahat di dunia. Semua ada pemicunya. Kadang, orang bisa jahat karena desakan keadaan, pengaruh lingkungan, atau tekanan hidup. Semua orang akan mendapatkan hidayahnya masing-masing. Sama seperti ayah. Aku yakin di hatinya ada kebaikan, hanya saja telah dia sadari. Ibumu mungkin adalah satu-satunya wanita yang dia cintai. Tapi, dia dipaksa menikah dengan ibuku. Mungkin, karena itu dia tidak menyukai aku dan ibuku. Terlebih, seluruh warisan peninggalan orang tua Bayu jatuh kepada Raffi. Akan tetapi, sejak mengetahui memiliki seorang adik, seluruh harta peninggalan orang tua Bayu itu, ia serahkan seluruhnya kepada ibunya Marcel. Aku akan memenuhi semua permintaanmu asal jauhi istriku dan keluarganya. Jangan lagi usik mereka. Marcel menatapnya. Kenapa kamu begitu memuja keluarga Darmawan? Apa yang mereka lakukan sampai kamu dendam pun tidak bisa? Kalau mau dendam, seharusnya bukan pada mereka, tapi padaku. Aku adalah pemicu sampai ayah di penjara. Raffi menatap lelaki itu. Vio adalah segalanya bagiku. Satu-satunya wanita yang tahu siapa aku, tapi masih mau berteman denganku. Satu-satunya wanita yang tahu keburukan ayahku, tapi tidak pernah memandangku sebagai anak dari orang yang jahat pada keluarganya. Bola mata Marcel mulai mengembun. Dan Om Alfian, ayahku bahkan pernah hampir menyakiti istrinya, tetapi mereka tetap menerimaku dengan tangan terbuka, tanpa melihat siapa diriku. Boy menjadikanku temannya, menganggapku saudara. Padahal, dia tahu perbuatan buruk ayahku. Aku bahkan merasa tidak layak berada dekat dengan keluarga mereka. Hari di mana aku terjebak bersama Vio, aku mengira semuanya akan berakhir. Tapi, keluarga Darmawan justru membuka pintu untukku dan memperbaiki semuanya. Kamu pikir, setelah semua kebaikan itu, bisakah aku menyimpan dendam kepada mereka? Marcel terdiam. Pikirannya menerawang jauh, menimbang semua ucapan Raffi. Kalau setelah ini kamu masih mau membalas mereka, silahkan lakukan. Tapi, aku akan selalu ada di bagian paling depan untuk menjaga mereka. Walaupun mungkin harus menghadapi adikku sendiri. Raffi bangkit, meninggalkan Marcel yang masih termenung sendiri. Namun, baru akan keluar, ia harus dikejutkan dengan keberadaan Boy tepat di balik pintu yang terbuka setengah. Lelaki itu sempat menatap tajam ke arah Marcel, tetapi kemudian menghela napas panjang. Menuju sebuah tempat tenang, Boy dan Raffi duduk berdua. Di tepi danau, tempat mereka biasa menghabiskan waktu bersama. Aku sudah dengar semuanya dari Om Jo, ucap Boy. Kamu dan Vio, jangan pikirkan aku, potong Raffi. Karena yang paling terluka di sini adalah Vio. Boy mengangguk. Paham kemana arah pembicaraan Raffi. Vio akan baik-baik saja. Dia sudah aman. Dalam hitungan detik bola mata Raffi mulai dipenuhi cairan bening. Setiap kali memikirkan Vio, hatinya seakan diremas. Mentalnya yang tidak baik-baik saja. Kehormatannya direnggut, dan aib itu akan menempel padanya seumur hidup. Aku gagal, aku tidak bisa melindunginya. Tidak bisa menjaganya. Dia hanya anak manja dan cengeng yang terbiasa hidup dengan ditopang orang tuanya. Tiba-tiba karena kejadian semalam, seluruh hidupnya harus berubah. Dia dipaksa mandiri, dipaksa berani, dipaksa kuat untuk bisa memastikan orang tuanya baik-baik saja. Kamu tahu, Boy, setiap kali aku mendekatinya dia berpura-pura berani dan galak, padahal sebenarnya dia sedang ketakutan.
Dia bahkan takut makan apapun yang kuberikan karena khawatir ada racunnya. Di malam hari dia tidak bisa tidur karena takut aku tiba-tiba datang dan berbuat jahat padanya. Setakut itu dia padaku dan semua itu karena ulah adikku sendiri yang menghasutnya. Ya, dan ternyata Marcel juga yang menghasut Bim Bim. Tapi, aku akan serahkan urusan Marcel padamu. Kamu pasti bisa mengatasi dia. Raffi mendesah panjang. Hari ini aku diberi pilihan sulit, harus memilih istriku atau adikku. Andai kamu jadi aku, kamu akan memilih siapa? Aku akan memilih istriku karena melindunginya adalah tanggung jawabku. Karena itulah aku memilih jalan ini, aku bukan tidak memilihnya. Aku mencintainya, sangat. Tapi, dia akan aman kalau aku menjauh. Selama dia aman dan hidup baik-baik saja, aku akan merasa baik. Ada keraguan dalam tatapan Boy. Ia tahu sebesar apa cinta yang dimiliki Raffi untuk View. Melihatnya terluka saja, Raffi tidak akan sanggup. Yakin mau melepasnya? Gak ada aku di hatinya. Dia akan lebih bahagia tanpaku. Alasannya mau tinggal denganku hanya untuk menjauhkan aku dari orang tuanya karena mengira aku mau balas dendam. Aku tidak bisa memberi saran apapun. Kamu pasti lebih tahu jalan mana yang lebih baik. Kalau kamu merasa melepas View adalah jalan terbaik, itu hakmu. Sebagai teman aku hanya bisa mendoakan yang terbaik. Sementara itu, rumah keluarga Darmawan suasana mulai lebih tenang setelah View bisa beristirahat di kamar dengan ditemani Riana dan Iren. Kejadian malam ini mengejutkan semua orang. Joe dan Gali masih duduk di ruang keluarga, menunggu seorang dokter untuk memeriksa keadaan View. Khawatir terjadi hal buruk setelah kejadian tadi. Ada kabar dari Raffi? Tanya Galih menatap besannya. Belum. Aku juga sedang menunggu kabar darinya. Jawab lelaki berjambang lebat itu. Ketika Iren keluar dari kamar sambil mengusap air mata, Joe segera bangkit dan mendekat. Membawa istrinya ke sudut ruangan. Tampak jelas kekhawatiran dalam tatapan wanita itu. Di mana Raffi? Kenapa dia tidak ikut? Apa dia tidak mengkhawatirkan istri dan calon anaknya? Tenang dulu, sayang. Biar aku ceritakan pelan-pelan. Ayo, duduk. Ucap Joe lembut. Iren mengikuti arahan suaminya. Ia duduk di kursi. Mendengar ketika Joe memberitahu apa yang terjadi, juga tentang Marcel, yang merupakan anak bayu dari wanita lain yang ingin membalas dendam karena ayahnya dipenjara. Fakta tersebut pun membuat wanita itu sangat terkejut. Tidak menyangka bahwa Raffi bisa menutupi rahasia besar dan menyimpan seorang diri. Iren menyeka air mata, entah harus menyalahkan siapa. Kenapa Raffi menyembunyikan semuanya dari kita? Kenapa dia menutupi kejahatan adiknya? Itu tidak bisa dibenarkan. Aku tahu itu tidak benar. Tapi, aku yakin dia punya alasan sendiri. Raffi bukan seseorang yang sembarangan bertindak, dia akan memikirkan semuanya dari sudut pandang yang berbeda. Air mata Joe merebak untuk pertama kali. Ia yang selama ini terlihat kuat dan tangguh kini menunjukkan sisi rapuhnya sebagai seorang ayah. Untuk pertama kalinya aku melihat Raffi begitu hancur. Dia terpuruk. Saat dia diminta memilih antara istri atau adiknya, saat itu juga aku melihatnya begitu tertekan. Aku bahkan tidak bisa berbuat apa-apa untuknya. Iren mengusap bahu suaminya. Tak ada kata yang terucap dari bibirnya. Pikiran hanya tertuju kepada putranya. Joe menghirup napas dalam-dalam. Anakku, dia harus melindungi orang-orang di sekitarnya sendirian, memendam semuanya sendirian. Dia berdiri di tengah-tengah dan tidak mau melukai siapapun. Dia merasa semua yang terjadi adalah karena kesalahannya. Jadi, tolong, apapun jalan yang dipilih Raffi, jangan memojokkannya. Mental anakku itu sedang tidak baik-baik saja. Joe masih mengusap ujung mata ketika Raffi muncul dari ambang pintu. Menatap semua orang yang ada di ruangan itu, tatapannya seperti menyimpan beban besar.